بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyampe juga di Dusun Bawangan. Atas izin Allah kita bertemu, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan di antara kita bersama, menjadi pemberat pahala kita kelak di akhirat. Bapak Ibu meluangkan waktu ba'da isya, yang harusnya istirahat sekarang harus taklim. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita ke surganya ya. Allahumma amin. Jamaah, Ustadz teringat sebuah hadis Nabi alaihissalam tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam seperti ini kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kan. Siapa yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah di masjid, kemudian isinya zikir, mempelajari Al-Quran, belajar agama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan malaikat rahmat. Jadi sekarang ada malaikat rahmat turun kepada kita dan membawa kesakinahan. Sakinah itu bikin nyaman, tentrem. Makanya nggak sedikit kalau majelis ilmu banyak yang ngantuk. Saking tentremnya ngantuk. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ngaji agama itu kata Nabi disebutkan kepada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah. Jadi nama-nama kita ini terkenal di langit. Allah sebutkan Fulan bin Fulan ada di majelis ilmu, Fulan bin Fulan ada di majelis ilmu. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Kita mungkin tidak terkenal di dunia, tapi nama kita wangi di akhirat. Dan itu yang kita mau, jemaah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bahkan ikan-ikan di lautan itu memohon ampun buat orang-orang yang belajar agama. Jadi kalau Bapak Ibu belajar agama seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu tiap 2 kali itu ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di sungai-sungai, di danau-danau memohonkan ampun buat kita. Dan ini keutamaan belajar. Ustadz seneng banyak jamaah yang hadir. Cuman izin dan dari tadi kita di sana sampai kita di sini, pemudanya nggak kelihatan. Yang ada pemuda di masanya saja. Ya kan Pak, Bapak juga pemuda dulu, tapi dulu gitu loh. Mudah-mudahan pengajian-pengajian seperti ini digandrungi oleh para pemuda. Mungkin sebelumnya diisi dengan kegiatan-kegiatan mereka, biar mereka cinta dulu dengan masjid. Karena Bapak, Pak, Ibu, gak selamanya hidup. Kita ini butuh generasi baru. Kita ini butuh anak-anak muda yang tampil. Kita butuh imam-imam muda.
Kita butuh muazin muda, bukan simbah lagi. Allahu Akbar, oh, udah ngap, azan udah ngap. Perlu ada regenerasi. Perlu ada pemuda yang hadir di masjid ini, di Masjid Al-Hidayah ini, untuk menjadi serp badan, cadangan, buat kita-kita ustadz-ustadz yang udah mulai tua. Senior memberikan jalan buat junior-juniornya, ustadz-ustadz muda, keluaran-keluaran ma'had, keluaran-keluaran pesantren, untuk diberikan kesempatan buat ngimamin, buat azan. Karena ini penting, jemaah. Karena seperti yang kita tahu, peradaban sejak dulu, sejak zaman Nabi kita, dimulai dari masjid. Kenapa Muhammad Al-Fatih, Bapak tahu Muhammad Al-Fatih, Turki Utsmani, yang membebaskan Palestina, dia nggak berani perang, dia nggak berani jalan ke Yerusalem sebelum subuhannya kayak Jumatan. Sebelum sholat subuhnya, isinya bukan aki-aki, isinya pemuda, sholat subuh loh. Coba ntar subuh kita buktikan. Pinggir kita apakah ada pemuda atau ya dia lagi orang tua lagi. Kalau kita ingin kejayaan agama kita ini, kejayaan Islam muncul lagi, perhatikan pemudanya ada di masjid apa enggak. Maka ini jadi PR kita bersama. Bagaimana caranya masjid ini menarik buat para pemuda-pemudi. Mereka hadir berkontribusi di sini. Masya Allah, jazakallah khair. Mereka berkontribusi untuk memajukan, memakmurkan masjid kita. Sayang ini Masjid Al-Hidayah udah bagus. Tinggal para pemuda yang hadir di sini. Jemaah, hari ini kita ngomongin dunia deh. Ngomongin dunia sekarang kita. Kadang jadi sesuatu yang tabu ketika kita ngomongin dunia. Padahal dunia ini adalah wasilah, jalan menuju akhirat. Bagaimana caranya Ustadz? Kita ngejar dunia, akhiratnya juga kejar. Bisa. Contohnya banyak. Para sahabat Nabi, alaihi salatu wassalam, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka ini selain akhiratnya sukses, dunianya juga sukses. Ada yang jadi petani kurma, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tukang jualan kayu bakar, ada yang jadi makelar tanah, ada yang jadi distributor, macam-macam. Tapi mereka mengejar dunia, akhiratnya udah nyampe duluan. Kok bisa Ustaz? Bisa. Tinggal bagaimana kita mengatur porsi dunia dan akhirat. Jujur aja jamaah, tidak bisa kita bilang 50-50. Setengah-setengah. Setengah dunia, setengah akhirat, nggak bisa. Jujur aja nggak bisa. Mau kita buktikan? Nggak bisa kita 50-50 dunia akhirat. Mau bukti? Jamaah kalau sholat berapa lama? Satu kali sholat berapa lama? 5 menit. 10 menit. Kalau berjamaah, Ustaz, 10 menit. Kalau sholat sendiri, 2,5 menit. Kalau ada yang ngeliatin 2,5 menit, Ustaz. Kalau nggak ada, semenit juga bisa. Kenceng banget sholat. Katakanlah kita sekali sholat 10 menit. Kali 5 jamaah. Berapa? 50 menit. Sejam nggak? Belum. Oke, udah tambah zikir 10 menit. Sejam. Sholat doang sejam. Waktu yang Allah kasih berapa jam? 24 jam. Ibadahnya cuman sejam. Sisanya apa? Dunia. Allah nggak minta kamu 12 jam buat aku, 12 jam buat duniamu. Enggak. Bahkan ibadah kita kalah sama tidur, Pak. Tidur kita berapa jam? Jam 9 sampai jam 4. Lama.
Lamaan tidur sama sholat ya. Kalau kita pikir-pikir lagi, Allah ini maha baik jemaah. Allah nggak maksa kita buat kamu ibadah harus 6 jam ya. Enggak. Kita cuma dikasih 5 waktu sholat. Cuman kadang-kadang emang yang 5 waktu sholat ini agak susah. Gimana di dunia ini mau lancar? Kalau yang 5-nya ini seret. Zuhur jam 2. Asar mau maghrib. Maghrib di jamaah isya. Subuh bareng duha. Gimana dunia mau lancar? Sedangkan hubungan dengan Allahnya saja mandek. Bukankah Allah yang mengatakan, tatkala Allah mengatakan begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kata Allah, ma nuridu minkum mir rizkin wa ma nuridu ayyut'imun. Kata Allah, kami nggak butuh kalian balas rizki, dan kami nggak butuh kalian ngasih makan aku, kata Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang memberikan rizki dan kuat untuk memberi rizki. Tugas kita apa? Ibadah. Yang ngasih rizki siapa? Allah. Sekarang kita kok disibukin dengan rizki yang katanya harus ngejar akhirat. Kerja mulu. Udah azan masih di kebun mulu. Emang yang numbuhin bibit bapak? Bukan kan? Bapak cuma nyiram. Ibu cuma nyiram. Yang ngeluarin daun dari bibit itu siapa? Ada yang kita keluarin satu-satu. Diprotek satu-satu keluar. Kamu ya, satu perlahan ya. Ayo pakai pinset. Ada? Gak ada. Bapak tinggal tidur itu muncul sendiri nggak? Muncul sendiri. Kalau itu muncul sendiri, kenapa kita nggak percaya dengan rizki kita, Pak, Bu? Kok kita berani tinggalin sholat? Kok kita berani tinggalin baca Quran? Kok kita berani tinggalin sedekah? Daun aja yang tadinya benih, kemudian muncul. Gede, berbuah, tomatnya muncul, cabenya muncul, sawinya muncul, kolnya muncul. Bahkan nangka segede-gede apa tadi di jalan saya melihat nangka gede banget, ya Allah. Muncul sendiri. Ada yang tiap hari Bapak usapin, yuk keluar yuk, nangka bisa yuk. Enggak. Muncul dengan sendirinya. Itu yang dimaksud innallaha huwar razzaq. Allah itu yang memberikan rizki. Kita tinggal apa, Ustaz? Kita tinggal ibadah. Kalau pengen dunia kena, akhirat kena, percaya sama saya. Jangan tinggalkan ibadah. Sholat. Wajib apa sunnah? Wajib. Kalau ditinggalin gimana berarti? Dosa. Sholat enggak, kaya enggak. Ruginya loro. Dua ruginya. Sholat enggak, kaya enggak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah. Ketika Nabi bercerita tentang Jibril datang memberi wahyu. Kata Nabi, Inna ruhal kudus nafasa fir ruhi. Kata Nabi, sesungguhnya Jibril datang kepadaku memberikan wahyu kepadaku. Inna nafsan la tamut hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya manusia tidak akan mati sebelum sempurna rizkinya. Cuman kita kadang-kadang gak percaya dengan rizki. Makanya ada orang yang kerja mulu. Pagi, kemana sih mas ini? Kerja. Siang kemana mas ini? Kerja. Malam kemana? Kerja lagi. Pagi ngebon. Siang gojek. Sorenya jualan. Sholatnya kapan? Udah kekumpul, pelit lagi. Kapan mau ngejar akhiratnya?
Ustadz, bukannya Islam nyuruh kaya? Iya, tapi kayanya untuk akhirat, bukan untuk dunia lagi. Gimana caranya sekarang kita nyari dunia buat akhirat, bukan nyari dunia buat dunia. Bisa nggak? Bisa. Ustaz, ada orang kaya, Ustaz, terus tapi pelit, Ustaz. Oh, jangan jadi orang begitu, Pak. Ini orang yang gak beruntung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang dibebaskan dari sifat pelit, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Ustaz, tapi kalau aku bagi-bagi nih, aku takut miskin. Loh, Nabi yang jamin, mana qasad sadaqatin min malin, tidak akan berkurang harta kalau disedekahkan. Percaya, Pak? Percaya enggak? Gak akan berkurang harta yang disedekahkan. Percaya enggak? Aduh, ragu lagi Ustaz. Orang rekening saya berkurang kalau sedekah? Iya. Tapi Allah yang jamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Ini Allah yang bilang jamaah, bukan Ustaz yang bilang. Allah yang bilang. Perumpamaan bagi siapapun yang sedekah seperti menanam satu benih. Dari benih tersebut muncul satu pohon yang besar. Keluar 7 cabang, kata Allah. Dari cabang tersebut keluar 100 benih yang sama. Artinya kalau kita sedekah satu, balasannya 700 jemaah. Cuman kita nggak percaya. Kitanya kurang iman. Kitanya ragu. Kalau sedekah itu ya berkurang, Ustadz. Gitu matematikanya. Iya, matematika kita. Hitung-hitungan kita. Kalau kita serahkan hitungan itu untuk Allah, hitungan itu tidak akan berkurang, jemaah. Masya Allah, makin banyak, makin malam ya ternyata. Luar biasa. Silakan Pak, Bu, silakan. Jamaah yang datang boleh maju, boleh. Boleh maju ke depan, biar yang datang mudah buat masuknya. Masya Allah. Kita lanjut jemaah. Jadi prinsip dunia kena, akhirat kena, jangan pelit. Apa Pak? Jangan pelit. Kalau pengen dunianya lancar, akhiratnya lancar, jangan pelit. Kuncinya itu. Apalagi pelitnya sama istri. Walah, repot ini. Bu, suaminya pelit ya, Bu? Bu? Enggak, alhamdulillah. Berarti di dusun Bawangan ini pada baik bapak-bapaknya. Nggak tahu cari aman. Sini cari aman. Pak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah terbaik ke rumah. Sedekah terbaik itu ke rumah kita. Maksudnya nafkah. Siapa Ustadz yang kita perlu nafkahin? Kalau masih ada orang tua. Habis orang tua siapa Ustadz? Istri dan anak-anak. Habis itu kata Nabi SAW, engkau lebih tahu. Ada adik, ada kakak, ada paman, ada bibi. Sisanya kau bagikan yang engkau tahu. Nafkah ini penting jamaah. Jangan pelit sama istri. Kita mungkin lancar rizkinya karena doa mereka. Kita ini lancar rizkinya mungkin gara-gara doa orang tua kita, doa bapak kita, doa ibu kita. Jangan pelit sama mereka. Apalagi hitung-hitungan sama orang tua. Oh, ini agama paling larang ini. Jangan hitung-hitungan sama orang tua. Jangan pelit sama orang tua. Ibnu Umar.
anaknya Umar bin Khattab. Pernah ketemu orang Yaman yang lagi haji, gendong ibunya. Pak, kebayang Pak, haji, gendong ibu. Ini orang ngomong sama Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, ini saya ini dari Yaman. Yaman ke Saudi itu Pak, kurang lebih 300 kilometer. Digendong ibunya. Kalau kita naik angkot aja dah. Angkot. Berat. Ini orang udah gendong ibunya dari rumahnya sampai haji. Haji itu ada ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah untuk Jamarot, dari Jamarot harus tawaf dulu, terus tahalul, terus 3 hari nginep di Mina. Lama, capek. Terus ketemu Ibnu Umar. Dia nanya, wahai Ibnu Umar, ini saya udah hajian bareng ibu saya digendong. Apakah saya sudah membayar jasa ibu saya? Apa jawaban Ibnu Umar? Walaupun satu erangan nafasnya, kau tidak bisa balas. Ngeden Bu, ibu ngeden pada saat itu, ngeluarin anak ibu. Anak ibu tidak akan bisa balas jasa ibu sepanjang hidupnya. Jadi kalau ada anak yang durhaka, pelit sama orang tuanya, kasih tahu Pak saya Pak, Pak Kandani Pak, pakai jempol saya. Bu, kalau ada anak ibu yang pelit sama ibu, bilang sama saya. Demi Allah, kita tidak bisa membayar kebaikan orang tua kita. Makanya apa doanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunin aku, ampunin orang tuaku, rahmatilah dia sebagaimana dia ngurus saya di waktu kecil. Pak, Bapak dulu bisa nggak lemparin bayi anak Bapak ke sungai? Bisa? Bisa. Bu, Ibu kalau nggak sayang, Ibu bisa apa? Tutup mulutnya sampai mati. Bisa? Bisa. Itulah kenapa anak nggak bisa membayar jasa orang tuanya. Kenapa? Karena waktu bayi merah, dia nggak bisa melawan apa-apa. Tapi orang tuanya mulus sampai gede. Udah gede, udah kaya, pelit sama orang tuanya, ya salah. Gak boleh hitung-hitungan sama orang tua. Ustadz pernah dengar fatwa dari seorang syekh. Syekhnya ditanya begini, Syekh, orang tua saya sekarang tinggal di rumah saya. Dia nebeng di rumah saya. Syekhnya nanya lagi, ulangin pertanyaan kamu. Syekh, orang tua saya nebeng di rumah saya. Kata syekhnya, ulangin lagi. Ya Syekh, kurang jelas saya ngomong apa? Kata syekhnya, anta wa malika li abik. Kamu, dirimu, dan hartamu milik orang tuamu. Kamu yang nebeng di rumah dia. Luar biasa. Bagaimana Islam melarang kita untuk durhaka sama orang tua. Jangan pelit, jangan hitung-hitungan. Kalau kita pengen ngejar akhirat kena, dunia kena, oh jangan pelit sama orang tua. Kita bisa saja minta doa sama Gus kita, sama kiai kita, sama syekh kita. Bisa. Mungkin doanya lama diijabahnya. Tapi kalau kita minta sama ibu kita, minta sama bapak kita, dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh di tengah malamnya, di tahajudnya, Pak, nggak ada batas antara dirinya dengan Allah. Ini Nabi yang bilang. Makanya jangan pelit-pelit sama orang tua. Sampai dihitung, kan mama kemarin aku udah transfer. Ya Allah. Kan bapak kemarin aku udah beliin baju. Allah, hitung-hitungan. Coba, kalau kita pengen ngejar akhirat, kan cari doa orang tua. Kalau kita pengen keran dunia terbuka, muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Jangan pelit. Ya. Ingat, orang tua ini adalah sambungan kita dengan Allah. Kalau kita kurang nyambungnya sama orang tua, kurang berarti sambungannya sama Allah.
Makanya mungkin kadang-kadang kalau kita hidup lagi seret, ya hasil panen kurang memuaskan, ngelihat rekening masih segitu-gitu aja, mungkin kita kurang nafkah buat orang tua kita. Mungkin ada suapan yang kurang masuk ke mulut orang tua kita. Cukupkan dulu mereka, Allah akan cukupkan kita. Siap jemaah? Jangan hitung-hitungan dengan orang tua. Jangan pelit sama istri, sama anak. Karena mungkin doa-doa mereka yang melancarkan rezeki kita. Yang kedua, yang satu, jangan pelit. Yang kedua, sabar nunggu rezeki turun. Ini loh yang susah. Maaf nih, sekarang di kota lagi rame sama yang namanya judol. Di sini rame dan enggak lah ya, aman ya, aman. Di kota apa ya Allah, judi, judinya pakai HP. Dia ingin mempercepat rezeki katanya. Dengan apa? Dengan uang haram. La ilaha illallah. Kalau rezeki belum turun, sabar. Nabi yang bilang fa'ajmilu fit talab. Perbagus dalam apa? Dalam mencari rezeki. Dan jangan mengambil rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Nyuri kah? Judi kah? Pinjem ke apa ya? Itu kalau di Bandung itu ada namanya Bang Emok. Kalau di sini apa ya namanya? Jadi pinjem ribanya gede. Apa? Bang pelecit kalau di sini. Ya salam. Padahal butuhnya cuma 1 juta, 2 juta. Jangan deh. Sabar. Sabar loh. Kalau ada aset yang perlu dijual, jual dulu. Sabar. Kalau kita bermimpi untuk menambah rezeki, menambah harta, demi Allah, apa yang kita punya hari ini, nanti ketika di akhirat, lama hisabnya. Sabar. Sabar. Apalagi sampai ngambil dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Harus sabar. Gak boleh. Ya, apalagi sampai judi-judi. Jangan. Allah, anak pemuda-pemuda liatin handphonenya Pak. Anak-anak bapak liatin handphonenya. Jangan sampai tuh di handphone ada aplikasi judi. Jangan sampai. Ngeri. Di berita-berita sampai jual magic jar, ngejual dispenser. Bener ini. Demi apa? Demi judi. Ada yang sampai sertifikat rumah hilang. Demi apa? Demi judi. Kaya nggak kira-kira? Sepanjang hidup saya sih nggak ada yang kayak pakai judi ya, kecuali bandar ya. Miskin iya, dosa jelas. Oh, agama kita ngelarang judi. Ingat, kalau rizki sedang ditahan, sabar. Terkadang jamaah, rizki itu ditahan sama Allah. Supaya apa? Supaya kita sabar. Ustadz, ikhtiar kita kurang apa Ustadz? Pupuk udah yang paling baik. Kembangnya udah paling bagus. Tapi kok sekarang murah Ustadz harganya? Loh, ternyata bukan ikhtiarnya yang kurang. Tawakalnya yang kurang. Ikhtiarnya udah bagus. Pupuk terbaik, airnya bagus, pekerjaannya bagus. Tetapi ternyata hasilnya belum memuaskan. Itu yang terbaik dari Allah. Itu hasil tawakal kita. Baik buruknya jamaah, serahin sama Allah. Sudah tahu buruk malah marah. Kan sering ana lihat ya, gagal panen atau harganya murah, dilempar-lempar. Ya makin susah. Coba kita muhasabah, mengoreksi diri. Ada apa dengan kita? Apakah kita kurang sabar, kurang tawakal sama Allah? Atau mungkin kita terlalu menuhankan ikhtiar kita. Seakan-akan ikhtiar kita ini paling jago jamaah. Ustaz, kurang apa nih kita? Ini paling baik Ustaz.
Tapi kok hasilnya begini? Nanti ujung-ujungnya nyalahin Allah. Ini yang bahaya. Allah nggak adil. Nah ini bahasa yang paling berbahaya keluar dari mulut hamba. Allah nggak adil. Wah ini bahaya. Sedangkan sifat Allah itu al-adil. Kalau jamaah belum dikasih panen raya, kalau jamaah belum dikasih hasil yang memuaskan, sabar. Imbangan pahala sabar dengan imbangan hasil panen itu sepadan kok. Ketika kita sabar, Allah berikan pahala. Mungkin di balik turunnya harga ada hikmah jemaah. Mungkin kalau kaya Bapak nikah lagi. Mungkin kalau Bapak sukses, dipakainya hartanya ke hal-hal yang tidak baik. Makanya Allah tahan. Coba kita husnuzon sama Allah. Kita berbaik sangka sama Allah. Ini kenapa ya? Oh iya, Allah nyuruh aku sabar. Tenang. Rizki itu pasti turun sesuai dengan kadarnya. Tadi kita ngobrol sama kepala kadus berapa tadi? Dan Pak Kadus. Pak Kadus bilang, rizki jodoh udah diatur. Kalau belum turun juga, berarti nggak mau diatur. Gitu. Kalau kita nih, rizki kita udah tahu kita diatur rizki kita oleh Allah, berarti ada yang salah di kita. Kita nggak mau diatur sama Allah. Malah nyari yang aneh-aneh. Udah sabar. Jamaah, percaya. Kalau rizki kita 10, rizki kita ini 10 nih. Yang datang baru 5. Maka yang 5 akan datang dengan jalan yang kita nggak sangka-sangka. Tapi kalau kita rizki 10, yang datang 20, maka yang 10 akan hilang dengan cara yang kita nggak sangka-sangka. Jangan maksa rizki turun. Sabar aja. Kita akan diberikan rizki oleh Allah sesuai dengan porsinya. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan pelit. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, biar dunia kena, akhirat kena. Bersyukur. Masih banyak orang yang di bawah kita. Mungkin kita lupa bersyukur jemaah. Syukur itu kita berterima kasih dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur loh. Berapapun yang Allah berikan, bersyukur. Karena Allah yang bilang, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami tambah. Bapak bersyukur punya istri 1, bersyukur dulu nanti. Enggak berani kok. Tambah sayang, Bu. Tambah ngasih duitnya. Jangan suudon sama Ustaz. Bersyukur. Bapak bersyukur. Insya Allah Allah tambah sayangnya. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Nanti saya di demo ibu-ibu bahaya. Bersyukur. Itu janji Allah. Siapa yang bersyukur kami tambah. Mungkin jumlahnya nggak bertambah. Tapi keberkahannya yang bertambah. Dan kita butuh keberkahan itu. Tadi Ustadz udah bilang di Masjid Nur Hidayah ya, bahwa rezeki bertambah itu, keberkahan bertambah itu bukan nominal yang bertambah, tetapi kecukupannya. Kita kalau ngitungin duit sebulan, Pak, duit kita sebulan 1 juta, pengeluaran 2 juta, minus. Bener nggak? Pernah nggak Bapak ngitung, Allah Ustaz, ini penghasilan begini, kurangin listrik, kurangin makan, kurangin bensin, kurangin bibit, udah hilang dah, duitnya hilang dah itu. Tapi kenapa masih hidup? Tapi kenapa masih sehat, gemuk-gemuk? Kenapa? Karena keberkahan. Dan kita selalu memutar rezeki itu atau berpikir bahwa rezeki itu duit. Rezeki itu duit. Oh tidak jemaah. Rezeki itu kadang berupa sehat.
Bapak nggak punya duit, tapi istri sehat, anak sehat. Ngeluarin duit nggak? Tidak. Itu rizki, Pak. Bu, ibu sehat, anak-anak sehat, suami masih bisa kerja, dapur masih ngebul, itu rizki. Bapak banyak duit, tiap hari masuk IGD, mau? Jangan sampai, jangan sampai. Duit sih banyak, Ustaz. Tapi saya makan udah ditaker. Pak, di kota mah kasihan, Pak. Ada orang kaya, di jamaah saya ada orang kaya. Makannya ditaker. Tahu ditaker, Pak? Di gram. Nasi harus sekian gram, lauknya harus sekian gram. Bahkan sampai minum nggak boleh lebih dari 600 mili. Kenapa? Harus cuci darah. Mau Bapak kaya tapi begitu? Mau tuker hidupnya, Pak? Mending yang sekarang atau yang itu? Kaya ini, rumahnya segede masjid ini. Pembantunya 5. Mobilnya, garasinya ada 2. Tapi makannya di gram. Mau, Bapak? Kenapa masih ngeluh tuh? Kenapa kita masih ngeluh dengan keadaan kita? Ya Allah, Ustaz. Masih begini hidup kita, Ustaz. Ripuh, capek. Kita hidup miskin, capek. Mau tukar sama orang kaya yang begitu? Enggak. Coba bersyukur. Ini orang kaya kau bisa nuker sama bapak. Dia tuker, Pak. Mobilnya manfaat buat kesehatannya? Enggak. Rumah gedenya bermanfaat? Enggak. Jangankan sakit begitu. Bapak punya duit. Mau jalan ke Borobudur. Mau jalan ke Jogja. Sakit gigi. Nikmat gak duitnya? Jadi mau kaya, mau sehat. Loh, kok tadi pengen duit, sekarang pengen sehat? Kok berubah pikiran? Jangan bingung jemaah, mau duit atau mau sehat. Artinya rizki itu bukan duit. Rizki itu apa? Semuanya. Apa yang kita ngerasa nikmat, itu rizki. Bu, ada jamaah saya, Bu. Duitnya banyak. Sehat. Lakinya nikah lagi, mau? Loh. Mau banyak duit nggak? Banyak duit mau, Bu? Mobilnya dikasih Pajero, Bu. Rumahnya tak bangunin 3 tingkat. Tapi suaminya nikah lagi, mau? Loh. Artinya rizki ini ternyata bukan uang. Ternyata rizki itu apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Bapak main-main ke bawah, ke puskesmas Sawangan. Lihat orang meriah. Niat yang diinfus, niat yang masuk UGD. Punya duit nggak kira-kira untuk masuk situ? Punya. Enak kita sehat, jalan kaki oke, kerja masih bisa. Dibanding begitu, oh ternyata rizki itu bukan duit, sehat juga rizki. Ya, makan enak. Coba yang di rumah sakit, makannya hambar. Iya sih, pakai daging, tapi nggak ada bumbunya. Mau? Enak kita makan opor, barusan makan kita apa ya? Gulai ya? Tongseng, tenan rek, tenan lagi. Tongseng kambing. Coba orang yang darah tinggi, bisa? Puyeng langsung. Artinya ternyata rizki itu bukan duit, rizki itu sehat. Rizki itu aman, rizki itu nyaman. Allah berikan anugerah sama keluarga kita jadi keluarga yang saleh, itu rizki. Makanya apa yang kita punya sekarang jemaah, bersyukur. Makanya bersyukur Nabi ada 2. Yang pertama, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau rezekinya sesuai dengan apa yang kita mau. Kaya, sehat, ya, keluarga aman. Kita ucapin alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau nggak sesuai, Nabi juga kasih zikirnya. Alhamdulillah ala kulli hal.
Kadang nggak sesuai memang. Tapi kita wajib bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, makanya dengan syukur ini kita mudah untuk mendapatkan akhirat dan merasa cukup dengan dunia. Nabi yang bilang, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihat oleh kalian orang-orang yang keadaannya di bawah kalian. Jangan melihat orang-orang yang keadaan di atas kalian. Untuk urusan dunia, kita ngelihat ke bawah. Jangan ngelihat ke atas. Tapi kalau urusan akhirat, lihat ke atas, jangan ngelihat ke bawah. Kok gitu, Ustaz? Kalau urusan dunia, biar mudah bersyukur. Kalau urusan akhirat, biar kita semangat ibadah. Makanya ngelihatnya ke atas. Oh, dia udah tahajud ya. Oh, dia berangkat umroh ya. Oh, dia udah hajian ya. Kita termotivasi. Kenapa? Karena kita ngelihat ke atas. Kalau kita ngelihat ke bawah, males. Tenang, Ustaz. Ada orang yang belum sholat. Kalau saya udah sholat. Nanti nggak upgrade diri. Tapi kalau urusan dunia, jangan ngelihat ke atas. Capek. Tetangga udah, TV-nya udah baru. Motornya udah plat putih. Repot. Ntar kita pengen-pengen mulu. Lihat ke bawah. Alhamdulillah ya, saya punya motor, tetangga saya jalan. Kata yang jalan, Alhamdulillah ya, saya jalan, dia sakit. Terus begitu. Kata yang sakit, Alhamdulillah saya sakit, dia meninggal. Terus begitu, bersyukur dia. Ngelihat ke bawah. Makanya penting buat kita bersyukur di segala keadaan. Supaya dunia kekejar, akhirat kekejar, banyak bersyukur. Yang pertama tadi apa? Jangan pelit. Yang kedua tadi apa? Sedekah. Yang ketiga, syukur. Terakhir, udah ke kemalaman ya? Tapi sampai jam berapa kita? Jam 12. Jangan dan yang ke-12, ingat semuanya akan dihisab. Harta yang Allah titipkan buat kita, semuanya akan dihisab. Dihisab itu apa, Ustaz? Dihitung. Dipakai untuk apa? Dapatnya dari mana? Coba kita mulai berpikir, harta kita dapat dari mana ya? Dari jalur halal atau dari jalur haram? Oke, ternyata yang didapatkan jalur halal. Oke, alhamdulillah. Tapi nanti oleh Allah ditanya lagi, keluarnya halal atau haram? Ada orang yang kerja halal, ada nggak? Banyak, Ustaz. Yang keluarnya haram, banyak nggak? Oh, jelas. Kerja capek, malamnya mabok. Diambil dari yang halal, keluar haram. Ada yang haram, ini haram, ada. Malamnya nyuri, besoknya mabok, sama aja. Harta kita ini dihitung oleh Allah, dapatnya harus halal, keluarnya harus halal. Dan per rupiah akan dihitung. Ribet nggak? Kalau kita punya harta 1 miliar, dihitung semuanya oleh Allah. Dapat dari mana 1 miliar ini? Dapat dari A, B, C, D, E. Makanya dari sekarang kita mulai muhasabah. Yang halal aja udah, Ustaz. Makanya Nabi nitip doa satu aja. Dan ini kita amalin, jemaah. Doa ini kita amalin. Allahumma kfini bihalalik an haramik. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan harta-harta yang halal dibandingkan harta yang haram. Minta cukup sama Allah, ya Allah, cukupin saya dari harta yang halal aja, cukup, jangan kasih yang haram-haram. Kasih gitu. Minta sama Allah begitu. Nanti keluarnya pun dipastikan halal juga. Ustadz, boleh nggak kalau kita keluar harta ini buat main, buat rekreasi dengan keluarga? Boleh. Tapi jangan dibumbuin sama yang haram-haram. Yang bawa botol lah, apalah. Yang pemuda jangan deh. Ya, buat ngangetin badan, Ustadz. Mau wedang jahe enak.
Kenapa milih alkohol sih? Ya, keluar harta kita harus halal juga. Semua akan dihitung, semua akan dihisab. Yang curang akan ketahuan, yang jujur akan ketahuan. Yang ngambil dengan baik akan ketahuan, yang ngambil dengan buruk akan ketahuan. Sekarang pilihannya ada di kita, jemaah. Selalu ada pilihan kan? Allah selalu ngasih pilihan kan? Mau ngambil dengan cara baik atau mau ngambil cara buruk. Allah ngasih pilihan nggak sama kita? Ngasih. Tinggal kita milih mau yang baik atau yang buruk. Mengeluarkannya pun kita dikasih pilihan. Mau yang baik jalurnya atau yang mau buruk jalurnya. Ayo, pilihan ada di kita. Ingat, semua akan dimintai pertanggungjawaban, maka cari dunia yang halal, tinggalkan yang haram. Keluarkan dengan jalan yang halal, tinggalkan yang haram. Itu aja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan, tidak berlama-lama. Ada tanya jawab, Ustaz? Ustaz yang tanya aja. Ada yang paling jauh rumahnya dari mana? Ada yang jauh. Jalannya paling jauh deh. Pojokan dusun ada. Ada luar dusun ada. Mana? Bapak dari mana? Sawangan bawah. Bapak lebih jauh. Kasih masih ada. Berapa banyak? Ada. Ganti bensinnya, Kep. Ganti. Kita mau ganti bensinnya ya, Pak. Mau izin ya, Pak. Doain kami ya, Pak. Kita ganti bensinnya. Yang paling tua. Ada yang paling tua di sini. Yang paling tua, Bapak berapa? Masya Allah. Berapa? Ada yang lebih kuat dari Bapak? 75. Berapa, Pak? 76. Wah, iya lagi. Masih ada, Kep? Ada, cukup. Bertiga cukup. Kasih dia sama senior bertiga ini, Masya Allah. Pak, doain saya, Pak. Doain saya sehat ya, Pak. Doain saya lancar perjalanannya. Dakwah saya lancar. Itu yang belakang juga, Kep. Yang belakang, Kep. Bapak yang belakang. 76. Itu yang belakang peci hitam. Yang nyender lagi nyender Quran. Sama Bapak yang depan ini. Ibu-ibu ada berapa, Bu? 80 ada. Malam-malam gini masih kuat toh. Gak masuk angin 80. Pulang keroan ini, Masya Allah. Kep masih ada, Kep? Berapa lagi? Nanti ini Gus Agung mau nambah. Ada berapa, Kep? Tiga. Oh, Qris ada. Berapa orang? 80. Ada tiga, ada dipilih nanti sama panitia 3 orang. Perempuan. Nanti dikasih aja ya. Nanti jatah dari kita ada 3 orang yang panitia ya. Nanti Ustaz izin ya, Ustaz. Tolong dibagikan aja. Mohon maaf gak bisa kasih satu-satu lagi. Habis. Besok baru isi ulangnya, Pak. Jemaah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada 3, Cap, bisa boleh dikasih nanti ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat, khusus di Ustaz pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita semua. Semoga Allah berikan kesehatan buat kita semua dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا قاضي الحاجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.